selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Puan Dara dan Suri. Wah, kenapa nih Puan Dara dan Suri tiba-tiba ada podcast? Betul sekali teman-teman. Jadi, Suara Puri saat ini punya podcast. Nah, podcast pertama kita akan membahas mengenai konflik dengan diri sendiri. Nanti teman-teman bisa cek di akun YouTube kita untuk podcastnya, atau bisa didengerin juga di Spotify-nya Puan Dara dan Suri, atau untuk gampang searchingnya nanti teman-teman tinggal cari aja Suara Puri. Jangan lupa juga ya follow akun Instagramnya @Puan Dara dan Suri. Nah, di episode perdana ini nih kita mau bahas apa ya, karena PDS ini ngebahas tentang, kita manggilnya PDS nih. Sobat PDS ini kebanyakan perempuan, dan memang perempuan khusus ruang aman dan nyaman untuk perempuan. Jadi kita akan membahas podcast pertama ini tentang konflik dengan diri sendiri. Pernah nggak sih teman-teman perempuan di luar sana, para puan, para dara, dan para suri di luar sana, selalu merasa berkecamuk dalam dirinya, berkecamuk dalam hatinya, aduh kok ini saya salah ya, kok kayaknya ini benar ya, aduh pengen ngomong sama orang tua salah, pengen ngomong sama teman takut tersinggung, pengen ngomong sama pasangan serba salah. Wah, berkecamuk. Atau misalnya ketika teman-teman, para puan, dara, dan suri di luar sana mau menyampaikan pendapatnya, takut orangnya tersinggung dan lain sebagainya. Sehingga muter-muter tuh di kepala, muter-muter tuh di dalam lubuk hati. Nah, kalau udah kayak gitu langsung stres deh, pusing deh. Nah, makanya nih kita hadir di podcast pertama ini untuk ngebahas tentang konflik dengan diri sendiri dan bagaimana menyelesaikannya. Simak terus ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Mbak Fatima Az-Zahra, yang merupakan seorang psikolog dari Yayasan Cintai Diri Indonesia. Selamat sore. Sekarang sore ya teman-teman recordnya nih. Selamat sore Mbak Fatim. Hai. Oke, selamat sore Teh Sifat. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat ya, dan penuh drama seperti biasa. Kayaknya perempuan kalau nggak ada drama tuh aneh gitu ya. Jadi kalau ditanya apa, alhamdulillah sehat dan penuh drama, drama kehidupan. Oke. Bisa nih dipakai. Oke, Mbak Fatim nih gimana? Sekarang posisinya ada di mana sih kira-kira? Oke, untuk sekarang saya sudah pindah domisili. Kalau sebelumnya mungkin di Malang, sekarang saya sudah menjadi orang Surakarta, anaknya Pak Gibran ya, Pak berarti. Gibran ya, anaknya Cucunya Bapak Presiden. Presiden. Oke, terus aktivitasnya Mbak Fatim nih selain jadi psikolog di LYS atau di Yayasan Cinta di Indonesia, apalagi nih kira-kira kegiatannya? Oke, kegiatan pekerjaan paling utama sekarang menjadi ibu rumah tangga ya. Aduh, idaman semua perempuan ya kayaknya. Karena di sini isinya pada perempuan semua, jadi kayaknya pekerjaan utama adalah ibu rumah tangga gitu. Dan juga disampingi dengan pekerjaan di LYS, Yayasan Mencintai Diri, juga di beberapa platform lain seperti Charis dan Best for Parents. Jadi isinya kalau nggak di rumah dengan mengurusin suami, di luar mengurusi permasalahan orang. Itu sih kurang lebih. Aduh, berarti nih nggak salah kita manggil, atau kok manggil sih, kita ngundang narasumber yang memang sudah terbiasa ngurusin masalah dengan orang lain. Tapi sebelumnya, ketika udah ngomongin masalah dengan orang lain, coba kita mau tanya nih kira-kira Mbak Fatim ini paham nggak ya gimana sih dengan konflik diri sendiri ini? Kira-kira kalau Mbak Fatim sendiri pernah nggak sih berkonflik sama diri sendiri nih? Bukan pernah lagi, sering Teh. Malah sebelum podcast ini sudah berkonflik dengan diri Berkonflik? yang masih proses Tidak! menyelesaikan. Oke, boleh dong di-share ke teman-teman Puan, Dara, dan Suri nih, kira-kira konflik apa sih yang dirasakan sama Mbak Fatim sebelum podcast ini di-record gitu? Jadi kan biasa lah kalau misalnya cewek itu lebih suka bermain dengan perasaan dan pikiran. Jadi akhirnya berkecimpung di perasaan-perasaan itu, makanya nggak selesai nih, nggak menemukan solusi. Padahal mungkin masalahnya bukan besar, cuman sekedar kayak ekspektasi sama realitanya seperti apa gitu. Contoh kecil mungkin ekspektasinya hari ini pengen menyelesaikan semua pekerjaan rumah, tapi karena kegiatan dan realitanya sibuk, jadi dirinya berkonflik karena akhirnya pekerjaan rumahnya nggak selesai total. Kayak gitu sih salah satu contoh.
Wah, yang luar dialami biasa. hari ini. Kayaknya ini relate banget ya dengan para ibu bekerja atau misalnya para teman-teman yang perempuan di luar sana yang lagi kuliah, pengen ngerjain ini, tugas dosen ini tiba-tiba nggak jadi karena A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, ngomongin tentang konflik nih, Mbak Fatim, kira-kira kalau misalnya Mbak Fatim pahami konflik ini tuh apa? Apakah konflik itu ya udah masalah aja gitu? Apakah konflik itu hanya tergantung dengan kata masalah? Masalah ya pasti konflik gitu. Tapi kan ada nih masalah yang sehat gitu ya sehingga untuk membuat kita menjadi kreatif berpikir. Ada yang juga masalahnya yang malah jadi toksik gitu. Nah, jadi apakah konflik itu apa gitu? Kalau secara umum konflik itu yang bisa kita lihat adalah perbedaan ya, perselisihan atau enggak ketidakcocokan antara beberapa gagasan, 2 gagasan atau lebih gitu kan. Atau seperti tadi konflik antara realita sama ekspektasi yang tidak seimbang. Jadi kan antara nilai-nilai itu mungkin ada perbedaan sehingga muncullah menjadi konflik baik ke orang maupun ke diri. Kita kan konflik sama orang karena kita beda pendapat nih. Nah, sama diri sendiri juga sama, kita punya perbedaan pendapat lah istilahnya di dalam diri. Meskipun kita satu orang aja, kita kan bisa nih kayak memiliki konflik. Contohnya anak sekolah mau masuk sekolah A atau sekolah B, itu kan udah konflik dalam diri karena dua perbedaan. Dan ngomongin soal tadi bisa membuat sisi kreatif, ya benar sih kalau misalnya kita selama ini menghadapi konflik dan bisa menyelesaikan, yakin deh pasti kita bakalan mendapatkan sesuatu yang positif. Misalnya kita jadi tahu nih, oke kalau masalah kayak gini, hadapinnya kayak gini, kita bisa belajar menemukan solusi. Kita jadi lebih kreatif dan kita jadi lebih kenal sama diri kita. Karena kita tahu, oh dalam dua pilihan ini yang cenderung cocok nih sama saya. Pilihan seperti ini next time-nya nggak cocok. Dan bisa juga konflik ini menjadi negatif dan merusak kita ketika kita nggak menyelesaikan si konflik ini. Nah, kalau konfliknya nggak selesai kan otomatis jadi kayak cemas, mungkin kayak deg-degan, terus kayak nggak nyaman lah pokoknya, kayak gitu sih. Wah, ternyata dampak dari konflik itu sendiri juga bisa berbahaya ya sama diri kita gitu ya. Salah satunya tadi jadi cemas, mungkin ujung-ujungnya nanti bisa stres ya, dan itu mempengaruhi kayak pola tidur, pola makan. Mungkin teman-teman Puan, Dara, dan Suri di luar sana juga ngerasa nih kalau lagi punya konflik dengan orang lain, atau jangan orang lain dengan diri sendiri karena kebimbangan kita tuh jadi makan gak enak, tidur gak nyaman. Umat, ini kayak saya lagi curhat gitu ya. Jadi lebih sensitif Kayak gitu. saya lagi curhat gitu ya. Oke, nah jadi nih Mbak Fatin kira-kira seberapa penting sih sebetulnya kita nih sebagai perempuan untuk memahami konflik dengan diri kita sendiri. Apalagi tadi ya Mbak Fatin mengatakan di awal perempuan ini tuh mayoritas pakai perasaan gitu. Kalau udah pakai perasaan maka otomatis tuh ya tadi jadi gelisah, cemas dan lain sebagainya. Jadi overthinking mungkin. Nah, seberapa penting sih sebetulnya kita memahami konflik ini sendiri? Oke, sebenarnya sangat penting nih kita tahu nih konflik dalam diri sendiri. Bayangin aja kalau kita nggak tahu nih Teh, terus kita mengalami konflik, kitanya nggak tahu, jadinya kita sensitif, kita senggol bacok ke orang. Orang salah sedikit kita udah, wah, makanya kan image kita sebagai wanita kadang kayak gitu kan. Karena mungkin kita belum tahu nih kalau sebenarnya kita punya konflik-konflik di dalam diri, akhirnya muncullah perilaku-perilaku yang tadi senggol bacok lah istilahnya kayak gitu. Jadi penting banget nih kita tahu sehingga kita bisa mengendalikan ke depannya kita mau bertindak seperti apa kayak gitu dan juga ngebantah si image tadi. Wah, penting banget ya ternyata sobat Suri atau sobat Puan Dara dan Suri ini memang memahami apa itu yang namanya konflik. Jadi jangan sampai nih mungkin lebih ke bagaimana sih cara kita nih mengidentifikasi. Karena kan supaya bisa memisahkan oh ini tuh ternyata konfliknya dengan diri saya sendiri. Jadi supaya tidak dicampur adukan dengan konflik dengan pasangan, dengan teman kerja atau teman permainan. Kadang juga nih ada nih yang sulit mengidentifikasi bahwa sebenarnya itu masalah kamu, konflik yang ada pada diri kamu, tapi kamu ngerembet nih ke orang-orang. Nah, kira-kira gimana nih cara kita mengidentifikasi atau ngasih boundaries lah gitu ya, ngasih batasan nih, oh ini konflik saya dengan diri saya sendiri, nggak boleh orang lain ikut kecipratan, kena semprot lah istilahnya. Orang lain kan nggak ngerti nih kamu masalahnya apa, kalau lagi konflik apa, tiba-tiba kok saya kena semprot gitu ya. Nanti malah hubungannya jadi nggak baik gitu sama orang sekitar. Nah,
Jadi gimana nih caranya Mbak Fatin kira-kira untuk mengidentifikasinya? Oke, yang pertama kita harus mengenali dulu nih si konflik ini. Kita lihat nih si konfliknya apa, kita jabarin gitu kan. Terus kita juga harus tahu nih si konflik ini beneran atau kita cuma mengada-ngada. Kan kadang kita juga kayak membuat-buat nih konflik mungkin karena ada masalah lain, kita memunculkan masalah yang baru. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya si konflik ini intinya apa, munculnya dari mana. Nah, kalau kita udah bisa mengidentifikasi itu, kita tahu kok, oh konflik ini sebenarnya munculnya karena pikiran saya sendiri. Oh, konflik ini dimulai mungkin karena ucapan seseorang. Konflik ini dimulai karena mungkin ada kejadian apa di sekitar kita, kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus ngelihat si konflik ini, beneran apa sih si konflik ini sebenarnya tuh apa, terus awalnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi menarik garis ke belakang, dibedah lah. Oke, jadi memang pada dasarnya si konflik ini sendiri harus benar-benar kita pahami dulu gitu ya. Jadi jangan sampai nih ketika kita nggak paham konfliknya apa, kita malah kita nyemprot orang lain. Nah ini yang cukup bahaya gitu ya, yang sangat tidak boleh dilakukan sama Puan Dara dan Suri atau para perempuan di luar sana supaya relasi dengan orang-orang sekitarnya tetap baik gitu ya. Bayangkan nih kalau misalnya ternyata kita tidak bisa mengidentifikasi konflik dengan diri kita, malah itu bisa merembet ke relasi kita dengan orang lain. Jadi hubungan gak baik, jadi mungkin ya harusnya awalnya relasinya baik jadi nggak baik gitu. Itu yang paling penting ya, karena bentuk komunikasi yang dilakukan juga sangat penting. Nah, sebetulnya apa sih yang paling sering atau penyebab konflik pada diri sendiri itu yang paling sering itu rata-rata apa ya Mbak Fatin? Biasanya nih kalau perempuan ya kalau perempuan tuh kalau menurut saya baper mungkin ya, itu bisa jadi konflik, atau prematur judgment mungkin ya, kalau prematur judgment tuh kayak udah menduga-duga duluan kan senang tuh kalau perempuan nebak-nebak berhadiah. Berkaitan sih Teh, sebenarnya lebih ke kayak tadi yang saya bilang, ekspektasi sama realita. Karena kita udah berekspektasi macam-macam, tapi ternyata realitanya meskipun kita usahakan, ternyata tidak sesuai. Akhirnya kita jadi baper lah, mungkin jadi overthinking kayak, "Oke, aku udah usaha tapi aku nggak berhasil nih." Tanpa mempedulikan sebenarnya ada sisi apa nih yang buat nggak berhasil. Pokoknya nggak berhasil aja, jadinya baper, jadinya memunculkan konflik sama diri, jadinya overthinking, kadang bahkan sampai ngerasa nggak berguna nih kayaknya aku, kok kayak cuman gini aja nggak bisa. Kayak misalnya tadi contohnya saya juga kayak, ih padahal cuman beres-beres rumah aja kok nggak sempet, kayak gitu kan, kayak harusnya bisa, padahal lupa nih kalau misalnya hari ini tuh sibuk, ada kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini, ketambah juga tadi pas asam lambungnya lagi naik gitu kan. Jadi kayak ada sebenarnya alasan yang bikin kita tidak melakukan itu, tapi karena kita tidak menyadari dan tidak menganalisis konfliknya, kita cuma mikirnya kayak, "Aku nggak bisa ngerjain ini, padahal harusnya aku bisa." Kayak gitu. Oke, jadi yang paling penting adalah yang harus dilakukan nih para Puan Dara dan Suri di luar sana, yaitu mengidentifikasi dan menganalisa nih kira-kira konfliknya karena apa. Karena kan ada sesuatu hal yang mungkin tidak terduga gitu ya, tiba-tiba oh kok asam lambung gitu ya. Atau yang namanya juga manusia, kita pernah lupa gitu ya. Ini padahal udah kita catat nih, tapi loh kok lupa gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang di luar jangkauan kita yang namanya juga manusia ya. Jadi itu juga harus ada pemakluman ya Mbak Fatin kalau menurut saya. Kalau kita nggak memaklumi itu, kita pengen sesuai strict dengan schedule ya, mau nggak mau itu akan nambah konflik terhadap diri sendiri, jadi sering nyalahin diri sendiri, kemudian malah jadi makin overthinking dan lain sebagainya. Nah, itu ya Sobat Puri, jangan sekali melakukan kondisi seperti itu karena itu bisa berbahaya banget buat kalian. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu nih, kira-kira kenapa ya orang tuh sulit berdamai dengan diri sendiri? Maksudnya berdamai dengan diri sendiri tuh dengan konflik yang ada dalam dirinya. Jadi susah gitu buat damai. Jadi kan ya tadi yang saya bilang ya, ada sesuatu hal yang di luar jangkauan kita. Kita kan nggak mau sakit, tapi kata Tuhan tuh, sok kamu asam lambung. Lah, kita mau gimana dong? Padahal kita udah ngerasa jaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana nih cara kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri pada saat menghadapi konflik ini? Biasanya sih yang paling penting itu teh kita nerima dulu nih, kalau kita udah diidentifikasi kan, kita menerima lah bahwa tidak semua itu sesuai sama yang kita mau. Kita harus terima itu dulu. Kalau kita udah bisa nerima, kita bisalah mulai damai. Atau mungkin ketika misalnya kadang
kadang kita punya konflik di mana kita sebenarnya marah, tapi kita maunya nggak marah. Oke, marah itu salah. Jadi aku nggak boleh marah. Jadi konflik, sebenarnya aku marah, tapi aku nggak boleh marah. Itu kan karena kita tidak mengakui, tidak menerima perasaan marah kita nih. Ini sebenarnya kuncinya untuk berdamai adalah kita menerima perasaan ini. Contoh tadi marah, mungkin kesannya negatif, tapi sebenarnya perasaan marah itu kan perasaan yang wajar gitu kan. Marah, sedih, itu kan sesuatu yang wajar gitu. Emang kita sebagai manusia dikasih perasaan itu, tapi kebanyakan dari kita menganggap itu hal yang negatif. Makanya hidupnya jadi nggak tenang. Nah, untuk berdamai, kita mengakui kalau kita emang sedang marah, kita emang sedang sedih, kayak gitu. Jadi mengakui apa yang kita alami saat itu gitu. Gitu teh. Wah, cukup menarik ya. Jadi memang pada dasarnya adalah kita nih kebanyakan ya, bukan hanya perempuan aja, mungkin nanti sobat pria juga lagi ngedengerin nih PDS, bahwa sebetulnya apa ya, emosi kita ini selalu memvalidasi emosi positif, tapi tidak mau memvalidasi emosi negatif gitu. Padahal kan kita nggak terus-terusan bahagia, kita nggak terus-terusan seneng, kita nggak terus-terusan ceria. Kita selalu tidak mau memvalidasi bahwa kita tuh sebenarnya lagi sedih, kita tuh lagi kecewa, kita tuh lagi marah. Jadi itulah yang membuat pada akhirnya terus aja berkonflik pada diri kita. Ya ujungnya kita nggak damai gitu ya sama diri kita sendiri. Wah, ini Bener cukup banget. bahaya juga ya, teman-teman. Nah, hati-hati Sobat Puri, pastikan Sobat Puri selalu dapat memvalidasi. Maksudnya, validasi itu seperti apa? Ya terima aja kalau kondisinya hari ini teman-teman tuh lagi sedih, lagi marah, lagi bahagia. Dinikmatin dulu, tapi jangan sampai apa ya? Habis motivasi, tapi justru setelah sedih itu langsung bangkit lagi gitu bahwa hidup kita nggak berhenti hari itu, masih ada jalan ke depan. Wah, mantap banget nih jawaban dari sumber kita. Nah, terus nih katanya ada yang bilang juga kayak gini, kalau misalnya nih kan susah dong kalau kayak gitu, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Terus kalau saya nggak bisa damai dengan diri sendiri, apakah itu bentuk saya tidak selesai dengan diri saya? Sehingga saya ini orangnya konflik mulu, overthinking mulu gitu ya. Atau misalnya cemasan gitu kan, tadi Mbak Fatima bilang gampang cemasan. Apakah itu salah satu bentuk ciri saya nggak cinta ya sama diri saya, atau bentuk salah satu ciri saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri? Belum selesai lah, kisah yang belum usai ini ceritanya. Nah, bisa juga dikatakan seperti itu gitu. Karena kalau kita untuk mencintai diri kita sendiri, kita perlu banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya kayak self care, di mana kita mempedulikan diri kita gitu kan. Dan juga menyelesaikan konflik ini juga termasuk dalam cara kita untuk mencintai diri. Kalau misalnya kita terus-terusan terombang-ambing sama perasaan yang tidak damai, kita nggak mau mengakui apa yang kita alami, kita nggak mau menerima, itu namanya kita menyiksa diri. Nah, kalau kita menyiksa diri, apakah itu bisa dikatakan kita mencintai diri? Kan tidak. Dan itu juga akhirnya bikin apa-apa yang kita kerjakan itu nggak maksimal, karena kitanya aja nggak menerima keadaan kita, gimana orang lain gitu kan. Pengen dimaklumin sama orang, kitanya sendiri nggak maklumin kita. Gitu. Bener juga ya, kita pengen memaklumi orang lain, tapi kita nggak memaklumi diri sendiri gitu ya. Dan juga jangan jadi tim yes man ya, atau bukan yes man, yes girl ya. Jadi dikit-dikit yes, yes, yes gitu, mengiyakan people pleaser. Padahal kitanya mungkin sedang sedih, ya kita seolah-olah ingin membahagiakan orang lain, tapi kita lupa kalau sebenarnya bisa jadi kita tuh tersiksa, bisa jadi kita tuh dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik. Jadi itu salah satu mungkin trigger atau penyebab utama juga buat diri kita, karena salah satunya adalah itu tadi, mengiyakan segala sesuatu yang kita nggak nyaman. Paling penting adalah mengkomunikasikan. Nah, para perempuan di luar sana nih kadang sulit banget nih mengkomunikasikan ini. Nah, habis dengar podcast ini, mudah-mudahan para Puan Dara dan Suri di luar sana bisa mulai nih mengungkapkan perasaannya, emosinya seperti apa, sampaikan gitu ya, supaya teman-teman tidak berkonflik dengan dirinya sendiri. Karena ternyata banyak sekali dampak yang akan terjadi jika kita nggak damai dengan diri sendiri. Selain tadi ya konflik terus nih, dampaknya itu bukan hanya dampak positif, justru lebih banyak dampak negatif ya Mbak Fatim. Nah, Iya, kira-kira benar. dampaknya apa aja nih? Oke, dampak yang paling sering itu kita jadi nggak produktif teh, karena kita berkutat di konflik itu tadi. Ya kan, kayak kita baper, kita overthinking. Nah, kalau misalnya kita terlalu banyak overthinking, akhirnya kita nggak maju-maju.
Terus misalnya ketika kita konflik untuk mengambil keputusan nih dari dalam diri, akhirnya keputusan yang kita ambil nggak dapat nih mau ngapain. Jadi dampak yang paling kelihatan itu adalah menghambat kita untuk maju. Kita bakal stuck dengan si konflik ini. Itu untuk diri sendiri. Dan dampak yang kita lihat ke orang lain, ya tadi orang yang mungkin tidak ada sangkut pautnya, tiba-tiba menjadi sasaran dari kita. Jadi kayak senggol bacok aja karena kita menjadi lebih sensitif. Ini Betul kayak ya. cukup bahaya sih. Jadi kalau apalagi kalau perempuan nih lagi PMS kok LMS PMS. sih? PMS ya. Apalagi nih perempuan lagi PMS katanya emosinya nggak stabil, kemudian udah kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi itu harus teman-teman validasi juga supaya tadi seperti kata Mbak Fatima nggak senggol bacok. Bahaya banget nih kalau misalnya sampai senggol bacok, kita niatnya nggak melukai perasaan orang lain, malah jadi melukai perasaan orang lain. Makanya kalau dulu tuh ada istilah mulutmu harimaumu. Sekarang juga sama, karena kita sering berkomunikasi lewat chat, justru jempolmu itu harimaumu gitu ya. Jadi bisa salah persepsi orang, bisa salah paham, dan orang bisa sakit hati. Jadi itu dampaknya bisa sangat panjang, bukan terhadap diri sendiri gitu ya, jadi tidak nyaman, makin overthinking, tapi juga relasi yang menjadi tidak baik. Nah, kalau kayak gitu, kasih dong tipsnya nih ke Sobat Puan Dara dan Suri, gimana sih Mbak Fatim untuk menyelesaikan konflik dengan diri sendiri ini? Oke. Tadi udah sedikit dibahas untuk step awalnya, yaitu kita harus kenali nih, kita bedakan dulu nih konfliknya konflik apa. Kalau emang nih bener konflik sama diri sendiri, terus kita jabarin lagi, oke konfliknya ini terjadi berkaitan sama hal apa aja. Nah, kita udah breakdown satu-satu, nah baru kita bisa cari solusi sesuai dengan permasalahan yang kita alami. Jadi kita benar-benar mempreteli satu-satu dulu gitu. Nah, kalau itu misalnya kayak tadi, oh ini karena ada halangan ini, berarti solusinya untuk next time ketika ada kayak gini, berarti saya harus mengatasi si halangan dulu. Terus kalau misalnya ini antara dua pilihan, konflik antara dua pilihan yang mungkin sama-sama positif. Nah, karena kita udah pretelin, kita tahu nih harus apa. Oh, kita harus membagi nih misalnya positifnya sisi A sama positifnya sisi B, lebih banyak yang mana untuk kita mengambil keputusan. Jadi kita mencari solusi setelah kita tahu masalahnya, kita preteli permasalahannya, kita breakdown jadi satu-satu, kenapa bisa terjadi, atau apa-apa aja, siapa yang terlibat di situ, baru kita bisa menetapkan si solusinya itu. Dan setelah kita tahu solusinya, otomatis kita melakukan sesuai dengan solusi yang kita temukan. Dari situ baru kita bisa nge-evaluasi nih, cara saya selama ini udah bener nggak yang keputusan yang saya ambil. Kalau salah, next time kita belajar dari keputusan itu tadi. Kayak gitu. Wah, menarik ya. Jadi memang yang paling penting yang harus dilakukan sama Sobat Puan Dara dan Suri adalah kenali. Wah, ini tuh ya, kata-katanya sederhana banget ya, kenali. Tapi dengan mengenali ini justru tuh kadang kita bingung gitu, aduh yang mana nih cara mengenalinya. Tapi ingat ya, Sobat Puan Dara dan Suri, untuk mengenali sesuatu, apalagi mengenali diri sendiri, butuh proses yang sangat panjang, nggak instan. Dan teman-teman nggak harus buru-buru, Sobat Puri nggak harus buru-buru, pelan-pelan, resapi, karena setiap orang kan progresnya beda-beda. Semakin teman-teman kenal terhadap dirinya sendiri, mengenal emosinya, teman-teman juga maka otomatis nanti ke depannya tahu nih cara menyelesaikan konflik dengan diri sendirinya seperti apa. Nggak gerasak-gerusuk, nggak marah, nggak overthinking. Jadi tidur tetap nyenyak, makan tetap enak, dan relasi tetap nyaman dengan teman-teman yang ada di sekitar. Wah, ini menarik banget. Semoga bisa diimplementasikan ya sama teman-teman. Tadi tips dari Kak Fatima tentang yang namanya menyelesaikan konflik. Nah, nggak kerasa juga nih podcast kita udah hampir selesai. Sebelum selesai nih nggak seru kalau misalnya Mbak Fatim belum kasih closing statement nih dari sesi podcast perdana kita tentang konflik dengan diri sendiri itu seperti apa sih Mbak Fatim? Oke, karena tadi konflik itu berkaitan dengan perbedaan dan juga perlu untuk dikenali, di sini saya mau menyampaikan satu hal nih yang mungkin kurang saya jelaskan dari tadi. Closing statement-nya adalah kita harus jujur sama diri sendiri supaya kita kenal sama diri sendiri. Itu.
Itu yang paling penting, harus jujur sama diri sendiri supaya bisa kenal sama diri sendiri. Oke, jadi tadi kan kenali diri sendiri. Set, kita naik ya teman-teman agak Ah, atas. Jujur dengan jujur diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri ya berarti teman-teman akui perasaan teman-teman tuh sekarang lagi apa. Kalau ada yang nanya, kamu lagi sedih ya? Jangan bilang, enggak kok, aku baik-baik aja. Nah, hindari kata-kata itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi sedih ya bilang aja, saya lagi sedih gitu. Terus kenapa sedihnya? Kalau teman-teman nyaman bercerita ya silakan ceritakan sedihnya karena apa. Tapi kalau misalnya teman-teman gak nyaman ya cukup bilang aja saya lagi sedih dan lagi butuh waktu sendiri. Nanti temennya juga paham gitu ya. Jadi biar temennya gak kena senggol bacok. Dan teman-teman juga bisa nih kalau misalnya di komunikasi nih Mbak Fatim ada yang namanya komunikasi intrapersonal, yaitu ngomong dengan diri sendiri gitu ya. sendiri. Kenapa sih penting ngomong dengan diri sendiri supaya ya sesuatu yang ada dalam diri kita nih mendengar gitu apa yang kita rasakan. Nah, itu perlu teman-teman lakukan kalau susah atau sulit jujur sama teman-teman sama orang-orang di sekitarnya, jujurlah pada diri sendiri, itu yang paling penting. Waduh, Benar. mantap banget nih podcast kita perdana kali ini tentang konflik dengan diri sendiri. Oke, tanpa terasa kita sudah habis waktunya. Mbak Fatin, terima kasih sekali sudah mau join di podcastnya Puan Dara dan Suri. Mudah-mudahan nggak kapok diundang lagi di PDS untuk jadi narasumber. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa membangun semangat para perempuan yang ada di luar sana untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan juga bisa jujur terhadap diri sendiri. Oke, terima kasih Mbak Fatim untuk waktunya. Selamat sore, bye. Selamat sore, terima kasih juga atas undangannya.